Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat datang dalam pembelajaran agama Islam dan budi pekerti. Untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi menjaga martabat manusia dengan menjauhi zina. Materi ini merupakan materi kelas 10 semester yang kedua. Dalam pembelajaran kali ini perlu diperhatikan ada beberapa hal terkait dengan daftar materi. Pertama yaitu capaian pembelajaran, yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga ada materi, dan yang terakhir adalah LKPD. Capaian pembelajaran dalam materi kali ini yaitu peserta didik memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih, dan lancar terkait dengan surat atau hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Untuk materi larangan zina atau pergaulan bebas, yang pertama adalah terkait dengan pengertian, yang kedua adalah hukum, yang ketiga adalah dasar hukum, yang keempat adalah bukti perzinaan, yang terakhir adalah dampak zina. Zina ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang secara bahasa dan ada yang secara istilah. Zina secara bahasa adalah zina itu merupakan tidak terhormat, memalukan, nista, tidak terhormat, dan perbuatan terkotor. Itu beberapa pandangan ulama terkait dengan pengertian zina secara bahasa. Sedangkan secara istilah, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jadi, sekali lagi, zina pengertiannya dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Selanjutnya, hukum zina. Jadi hukum zina itu semua ulama bersepakat bahwa zina hukumnya haram, bahkan dianggap sebagai puncak keharaman. Ini seperti dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 32. Ini dasar hukum terkait dengan larangan zina, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 32 dan juga surat An-Nur ayat yang kedua. Saya bacakan untuk surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Dalil selanjutnya adalah surat An-Nur ayat yang kedua. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
Shadaqallahul adzim. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya, yaitu 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukuman Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka dilaksanakan oleh sebagian orang-orang yang mukmin. Shadaqallahul adzim. Itu merupakan terjemahan yaitu surat Al-Isra ayat 32. Hal-hal yang dijadikan bukti melakukan zina. Jadi di sini ada 4. Pertama, harus ada seorang saksi. Oke. Jadi kalau tidak ada saksi, itu untuk pembuktian zina masih kurang. Ya, setidaknya ada beberapa saksi yang wajib dihadirkan dan semuanya wajib laki-laki. Perempuan tidak boleh menjadi seorang saksi. Yang kedua adalah sumpah, ya. Sumpah dari pelaku zina tersebut. Yang ketiga adalah sebuah pengakuan. Ini juga dari pelaku pezina tersebut. Yang keempat adalah qarinah, yaitu indikasi dari kehamilan. Dan ini jelas diperuntukkan untuk yang perempuan. Selanjutnya, kategori zina itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah zina muhson, yang kedua adalah zina ghairu muhson. Zina muhson adalah pezina yang sudah pernah menikah. Apa hukumannya, Pak? Hukumannya adalah wajib didera sebanyak 100 kali, kemudian dirajam. Ya. Dirajam itu apa, Pak? Dirajam adalah dilempari dengan batu sampai dia meninggal. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah pezina yang belum pernah menikah. Hukumannya apa, Pak? Yaitu didera sebanyak 100 kali dan setelah itu wajib diasingkan selama setahun. Diasingkannya di mana, Pak? Di tempat yang kira-kira jauh dari permukiman masyarakat atau warga. Oke. Selanjutnya, dampak negatif zina. Oke. Dampak negatif zina di sini ada 5. Pertama, mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Oke. Jadi pezina itu nanti akan dilaknat Allah baik di dunia maupun sampai di akhirat. Yang kedua adalah dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Jelas. Jadi masyarakat menjadi kurang simpati, kurang empati terhadap pelaku zina tersebut. Yang ketiga adalah nasab menjadi tidak jelas. Maksudnya adalah nanti hasil dari perzinaan yaitu berupa anak, atau buah hati nanti yang lahir dari rahim perempuan tersebut itu secara agama yaitu bukan anaknya. Jadi imbasnya, efeknya nanti ketika menikah ini nanti seorang ayah tidak bisa menjadi wali nikahnya. Ini bahaya bukan? Jadi sekali lagi ayo kita benar-benar menjauhi zina. Yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Jadi ini dipertegas bahwasanya anak hasil zina itu secara agama sudah bukan anaknya. Walaupun setelah perzinaan itu kemudian menikah. Yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Jadi sungguh ironi dan cukup kita kasihan kepada anak hasil zina yang tidak tahu apa-apa, yang hanya korban tetapi efeknya luar biasa. Selanjutnya, ini ada beberapa LKPD yang wajib nanti diselesaikan. Monggo nanti setelah ini link tersebut bisa dibuka. Terima kasih dari saya. Nanti ada kurang lebihnya mohon maaf bisa
ditanyakan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi